I'm ostracized and traumatized by everything. I'm not alright, I'm lost inside. And anything I say, you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini kita bakal ngebahas lanjutan dari alur sampingan Tensura. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Di suatu hari di hutan besar Jura, tepatnya di desa Kelinci, terlihatlah ayah Flamia yang lagi bicara dengan seseorang. Orang itu pun bertanya, kenapa Flamia sampai sekarang masih belum pulang? Ayah Flamia yang mendengar itu pun langsung berkata, Flamia saat ini lagi ada di Federasi Jura Tempest. Bahkan semua orang yang ada di sana juga mendesak ayah Flamia yang merupakan kepala desa di sana untuk membawa Flamia kembali. Karena Flamia adalah sosok yang pantas menjadi kepala suku. Dan pada akhirnya pemimpin dari ras Kelinci meminta ayah Flamia untuk membawanya kembali. Ayah Flamia pun saat itu berkata, aku akan berusaha dan membawanya kembali. Dan sesampainya dia di Tempest, ayah Flamia tuh kagum banget sama kota Rimuru karena kota itu sangat luas. Namun dia saat itu terus berusaha untuk mencari Flamia. Sampai pada akhirnya usahanya pun mulai terbayarkan. Dirinya berhasil menemukan Flamia yang saat itu lagi memakan sesuatu. Melihat itu, ayah Flamia pun jadi kebingungan kenapa putrinya bisa sebahagia itu. Sedangkan Flamia yang setelah makan itu pun langsung melanjutkan perjalanannya. Sambil memoto-moto banyak hal, Flamia juga mencicipi banyak makanan. Ayah Flamia yang kesal melihat tingkah laku putrinya pun langsung keluar. Dirinya berkata, apa yang kau lakukan putriku? Flamia yang melihat itu pun langsung tersenyum. Flamia ngerasa bahagia bisa melihat ayahnya di sini. Flamia pun berkata, apa maksudmu ayah? Aku lagi kerja di sini. Melihat anaknya yang dari tadi tuh cuma makan terus, ayah Flamia berkata, kerja dari mana? Kau aja dari tadi cuma bermain-main. Flamia yang melihat ayahnya marah-marah pun langsung menyuapkan sesuatu. Dan tiba-tiba ekspresi ayahnya pun langsung berubah. Ayah Flamia berkata, apa ini? Makanan ini sangat enak. Flamia yang melihat itu pun langsung tersenyum. Dan setelah itu, mereka pun langsung melanjutkan pembicaraan mereka. Ayah Flamia meminta Flamia untuk kembali ke desa. Namun Flamia dengan tegas menolak permintaan ayahnya. Itu karena banyak hal yang masih Flamia ingin lihat di Tempest. Namun karena si ayah terus bersikeras, Flamia pun langsung mengajak ayahnya untuk menemui bos dari Flamia. Dan betapa kagetnya sang ayah ketika dirinya tahu Raja Iblis Rimuru adalah bos dari Flamia. Ini membuat sang ayah sampai kena mental. Dia pun langsung berlutut ketakutan. Ayah Flamia juga berkata, maafkan aku Tuan Rimuru. Aku nggak menyangka putriku bekerja untukmu. Rimuru yang mendengar itu malah berkata, aku udah mendengar semuanya dan aku mengizinkan Flamia untuk kembali ke desa. Flamia yang melihat itu pun jadi keheranan. Namun Rimuru di sini langsung jelasin, bagaimanapun itu adalah desa Flamia. Jadi Flamia harus pulang sekali-kali. Flamia yang sebenarnya nggak mau pulang pun jadi teriak histeris. Tapi sebelum itu, pertemuan kecil-kecilan pun diadakan di Tempest. Saat itu, ada para eksekutif jenderal Rimuru di sana. Dan Flamia juga ada. Flamia yang menyadari kalau ayahnya udah datang pun langsung menyambutnya. Namun di sisi lain, sang ayah dari Flamia masih ketakutan.
Dia pun terus bertanya-tanya apakah nggak masalah kalau dia ikut dalam pesta Tuan Rimuru. Namun Flamia saat itu nggak menghiraukan dirinya. Flamia pun langsung menyeret ayahnya yang waktu itu ketakutan. Flamia berkata, "Semua eksekutif Tuan Rimuru lagi menunggumu. Ini adalah rumah Tuan Rimuru." Dan sesampainya dia di sana, ayah Flamia pun langsung disambut oleh Suna. Dia pun langsung duduk dan mengikuti pertemuan. Namun saking takutnya dirinya, ayah Flamia saat itu sampai gemetar. Gopta yang melihat itu pun langsung mendekat pada ayah Flamia. Sambil memukul punggungnya, Gopta berkata, "Kau itu terlalu gugup. Ayo minum dan bersenang-senang bersama." Ayah Flamia yang mendengar kata-kata Gopta pun langsung bertanya, "Apakah beneran gak apa-apa kalau aku ada di rumah yang mulia?" Gopta pun saat itu langsung menunjuk ke arah Flamia. Dan terlihatlah Flamia yang lagi makan masakan dari Hakuro. Selain bisa mengobrol santai sama Hakuro, Flamia bahkan terlihat santai saat mengobrol sama Rimuru. Ini tuh membuat ayah Flamia makin kena mental. Dalam hati dia berkata, "Kenapa putriku bisa akrab sama yang mulia? Bagaimana mungkin itu bisa terjadi?" Namun gak lama, Rimuru pun langsung bertanya, di mana letak desa Kelinci. Flamia tuh pernah mengatakan pada Rimuru, lokasinya ada di dekat Danau Sis. Flamia yang mendengar itu pun langsung berkata, "Itu benar tuanku. Tapi apakah aku benar-benar harus pulang?" Rimuru pun saat itu langsung jelasin sama Flamia, "Meski kau gak mau pulang lagi, tapi cepat atau lambat kau pasti akan kembali ke sana. Jadi kurasa kau harus pulang, Flamia." Benimaru yang mendengar itu juga berkata, "Tuan Rimuru benar, kau harus pulang. Hargailah desamu selagi masih ada." Saat itu, terlihatlah Shion, Benimaru, Soe, Suna, Hakuro, dan Kurobe yang sepertinya sangat sedih. Kemungkinan mereka di sini mengingat desa mereka yang telah dihancurkan. Dan karena itu, Flamia pun langsung setuju. Suna pun saat itu langsung mendekati Flamia. Suna berkata, "Kurasa kau juga harus membawa oleh-oleh dari Tempest." Flamia yang mendengar itu pun langsung kesenangan dan mau membawa kue wortel dalam jumlah banyak untuk pulang. Rimuru yang mendengar itu pun berkata, "Belilah sebanyak yang kau mau. Palingan itu cuma akan menghabiskan beberapa koin emas." Ngedengar kata koin emas, ayah Flamia pun makin ketar-ketir. Dia berkata, apakah mereka pantas menerima keramahan seperti ini dari yang mulia? Bahkan koin emas itu udah terlalu berlebihan. Flamia yang mengira ayahnya cemberut itu karena makanan langsung berkata, "Maafkan diriku, ayah. Mungkinkah ayah ingin memberitahuku kalau makanan bisa cepat basi?" Astaga, kayaknya si Flamia jadi nggak peka. Dan parahnya lagi, tiba-tiba Rimuru berkata, "Mau bawa makanan sebanyak apapun gak akan ada masalah, karena semuanya tuh bisa disimpan dalam perutku." Kata-kata ini tuh langsung membuat Flamia dan ayahnya terkejut. Mereka pun berkata, apakah Tuan Rimuru akan mengikuti mereka? Rimuru pun langsung jelasin, saat ini dirinya lagi punya waktu luang. Jadi nggak masalah kalau seandainya Rimuru keluar sebentar. Dan setelah mendengar tuannya bakal jalan-jalan, Rangga pun langsung berdiri sambil berkata, "Jika masterku mau jalan-jalan, aku akan menyiapkan kereta untuknya." Rimuru pun saat itu tersenyum sambil berkata, "Kuserahkan semuanya padamu, Rangga. Aku udah gak sabar mau ke desa Kelinci." Ayah Flamia yang mendengar itu dalam hati berkata, "Ini sangat buruk. Akan terjadi insiden besar jika seandainya yang mulia Rimuru ke desa." Tapi sayangnya ayah Flamia gak berani menolak. Namun untungnya Flamia saat itu berkata, "Jika Tuan Rimuru muncul tiba-tiba di sana, kurasa desa akan jadi histeris." Ayah Flamia yang mendengar itu dalam hati berkata,
Kerja bagus putriku, kau memang sangat pintar. Tetapi Rimuru nggak tinggal diam karena hal itu. Rimuru pun berkata, kalau begitu aku akan menyamar. Berarti Rangga nggak boleh ikut diriku. Rangga yang mendengar dirinya nggak dibolehin ikut pun langsung mengubah penampilannya. Dan karena itulah Flamia pun kesenangan sambil berkata, kurasa kalau begini akan baik-baik aja. Ayah Flamia yang melihat itu histeris dan dalam hati berkata, kenapa kau biarkan itu terjadi putriku? Bagaimana kalau seandainya mereka kurang ajar sama yang mulia? Itu akan menjadi bencana. Dan setelah itu, pesta pun dilanjutkan sampai selesai. Dan di sini, Flamia langsung membisikkan sesuatu sama Rimuru. Tuan Rimuru, aku punya permintaan. Tolong rahasiakan ini dari Tuan Veldora. Alasan Flamia tuh mengatakan ini karena takut Veldora akan membuat onar di desanya. Rimuru yang mendengar itu pun langsung setuju. Dan setelah hari kepergian mereka, Veldora pun saat itu datang ke kantor Rimuru. Dan setelah melihat Rimuru nggak ada di sana, Veldora pun jadi kebingungan. Tapi sepertinya Veldora berhasil menemukan sesuatu. Veldora pun berkata, sepertinya memang ada sesuatu. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.